Udah, alhamdulillah. Tidak berasa ya kita sudah dalam pendampingan yang kelima. Berarti akan berakhir PGP kita dan akan memasuki episode baru dalam kegiatan sehari-hari nanti di sekolah ya. Bu Irma, pada pendampingan 5 ini kita akan flashback kegiatan dari pendampingan 1 sampai pendampingan 5, mulai dari rencana program yang berpihak pada murid, terus lagi aksi nyata dari 1, rencana program dan mengambil keputusan, komunitas praktisi, dan yang terakhir adalah pasca observasi yang sudah dilaksanakan bersama teman sejauh di sekolah. Lanjut, saya sudah melihat dari hasil demonstrasi kontekstual dan juga aksi yang sudah upload pada LMS di rumah, dan semuanya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, bahkan ada beberapa yang belum masuk juga dengan dari masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan terus lancar sampai modul 3 kita ambil. Selanjutnya saya akan menanyakan dulu terkait dengan modul 3 yang kemarin sudah pada bulan September Bu Irma sudah melakukan tes awal ya, modul 3, dan besok modul 3 akan tes akhir atau kontes. Dan selama pembelajaran daring 1 bulan terakhir di modul 3, ada nggak Bu Irma yang Bu Irma masih kurang paham, atau apa nih kira-kira ada yang sudah Bu Irma sangat kuasai dengan modul 3? Baik, untuk modul 3 ya Bu ya. Modul 3 itu kalau tidak salah ada 3 modul. 3.1 modul 3.1 itu yang saya tahu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Modul 3.2 itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian yang modul 3.3 itu kaitannya dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, dari ketiga modul tersebut, untuk hal yang belum masih agak samar-samar nih sampai hampir di akhir modul 3.3 ini, saya sih untuk materi mulai memasuki awal modul 3.1 itu jujur di modul 3.2 yang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu. Nah, dan ditambah dengan program-program, karena memang satu alasannya itu karena memang waktu kita sangat mepet-mepet gitu ya. Jadi untuk belajar itu kayaknya untuk mencerna sebuah materi itu perlu waktu buat saya, apalagi lumayan panjang kegiatan dari dulu materi dimulai dari modul 1 sampai akhirnya masuk ke modul 3 itu bagi saya lumayan harus mengingat-ingat lagi nih 3.1 oh iya tentang ini, 3.2 tentang apa. Makanya ya itu sih paling karena ikut 3.2 yang di dalam pengelolaan sumber daya, kemudian sama yang modul 3.3 ini program-program yang berdampak bagi murid ini hanya materinya aja mepet-mepet, tapi ya alhamdulillah sih nggak terlalu sulit atau bahkan sangat ketinggalan. Alhamdulillah saya udah bisa melalui bahkan tugas-tugas yang dari kemarin sudah saya bisa penuhi. Saya memang harusnya lebih panjang modul 3 ini ya, karena goalsnya ada di modul 3. Iya. Nah, tadi saya juga sudah melihat observasi yang Bu Irma sudah sampaikan, kegiatan dengan Ibu Mulyani. Terus observasinya juga saya sudah tonton ya videonya, serta saya sudah bersama Bu Irma pada saat pasca observasi mengamati Jawa. Luar biasa. Nah, lanjut Bu Irma pada penerapan aksi nyata modul 3.1. Di situ kan mendiskusikan terkait dengan pengambilan keputusan. Bu Irma juga pada ruang kolaborasi banyak memberikan umpan balik pada kegiatan ini. Nah, dan apakah Ibu Irma sudah melakukan pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah?
kalau pengambilan keputusan untuk kaitannya aksi nyata, itu kaitannya aksi nyata, aku kan pertama kita sebagai pemimpin tentunya di dalam kelas ya. Jadi kita, kalau saya sendiri sudah mengimplementasikan hal-hal yang sifatnya pengambilan keputusan di kelas. Hanya saja memang untuk kaitannya di sekolah maupun membuat program-program sekolah yang nanti ada kaitannya juga sepertinya di modul 3.3. Untuk kaitannya aksi nyata di modul 3.1 Bu, tentang pengambilan keputusan ya sebagai pemimpin. Kebetulan dulu kami pada ruang kolaborasi pernah ada bikin studi kasus. Kemudian apakah sudah pernah diterapkan? Alhamdulillah sudah, karena memang kita tidak bisa lepas ya hubungannya dengan penanggung jawab kan. Contohlah kayak sekarang guru-guru banyak yang mengerjakan tugas tambahan selain sebagai guru. Jadi memang banyak sekali dilema etika, itu maksudnya dilema etika yang memang satu hal, satu kegiatan itu penting semua untuk kita, baik untuk sekolah maupun pengembangan diri kita. Namun memang hal itu bisa kita ambil salah satu mana yang lebih berat dan mana yang kiranya bisa memberikan dampak yang lebih besar pada sekolah, seperti itu. Sini jadi harusnya dari pertanyaan udah terjawab semua. Mulai dari pengembangannya, dukungannya, lanjut juga mencerminkan dilema etikanya. Mudah-mudahan kegiatan proses pengambilan keputusan Bu Irma juga bisa melakukan dengan kaidah-kaidah yang sudah disesuaikan ya dengan prinsip dan langkah-langkah 9 langkah tersebut ya. Ketika nanti diimplementasi jangan dilupakan langkah-langkah dan prinsipnya. Insya Allah. Lanjut pada modul selanjutnya, yaitu adalah program yang berdampak pada murid. Nah, Bu Irma juga pastikan sudah membuat ya program yang berdampak pada murid dan sudah disosialisasikan atau diimplementasikan minimal di kelas Bu Irma sendiri. Tujuan apakah nilai dari tercapaian tujuan tersebut kira-kira berapa rate-nya untuk sampai saat ini dari pembuatan program tersebut? Untuk saat ini rate-nya itu karena jujur untuk kelas saya sendiri sudah menjalankan itu. Jadi sebelum saya mendetailkan ke belakang, saya akan ungkapkan di sini apa program yang akan saya buat. Jadi program yang akan saya buat itu berkaitan dengan penguatan literasi, yaitu dengan pembuatan pustaka digital. Nanti namanya akan dibahas ketika saya akan diskusi dengan guru-guru yang kaitannya dengan petugas perpustakaan dan juga petugas aset dan kepala sekolah pastinya, karena ini nantinya akan jadi program sekolah yang saya harapkan nanti bisa akan terus ada, dan untuk keberlangsungan keterampilan literasi peserta didik atau murid gitu. Untuk di kelasnya sih saya udah rate 7,5 lah Bu ya. Jadi memang kemarin aja itu saya baru udah mulai nih anak-anak praktik pakai Chromebook. Jadi apa sih pustaka digital itu? Pustaka digital itu saya membuat program perpustakaan digital, modelnya anak-anak sendiri yang nanti bikin buku cerita untuk bacaan mereka sendiri, ataupun bacaan mereka bisa dibaca oleh rekan-rekan yang lain gitu, anak-anak yang lain. Jadi memang kalau ini karena memang kaitannya dengan keahlian membuat karangan cerita, kemudian pengoperasionalan komputer, itu awalnya ini nanti saya akan targetnya adalah di kelas 4, 5, dan 6 itu. Makanya saya perlu melibatkan petugas perpustakaan juga. Jadi nanti biar selama ini kan kita kayak literasi ya, hanya digembar-gemborkan situasional aja nih, nggak long lasting gitu loh, nggak yang selalu berkumandang, atau mungkin itu nggak jadi sesuatu kebiasaan, karena memang tingkat literasi masyarakat Indonesia kan masih cenderung rendah ya. Jadi memang kita juga ada kaitannya dengan itu, dan juga nanti untuk mendukung program asesmen kompetensi minimum yang nantinya akan menjadi asesmen nasional gitu. Jadi untuk mendukung program literasi pada asesmen nasional tersebut gitu. Berarti
jangkanya sudah langsung jangka panjang ya. Program yang dibuat Bu Ira mudah-mudahan juga tidak hanya berdampak pada murid, tapi berdampak juga pada iklim yang ada di sekolah. Aduh, udah langsung nih darinya harus 7 pertanyaan sudah terjawab semua dan 1 pertanyaan yang kita lanjut pada pengembangan komunitas praktisi di Birma. Pada waktu kita loka karya dan modul terkait dengan komunitas praktisi, apakah Bu Birma sendiri sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Kalau komunitas praktisi sendiri Bu, kebetulan di kelas 1, 2, 4, 5 ini kita ada komisi kurikulum. Nah, namanya itu kita membahas ya ini karena kelas tahun ajaran ini kita ada kurikulum merdeka yang diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Itu kadang kita suka kayak sharing bareng aja tentang entah itu pembuatan modul P5, entah itu tentang program-program P5 yang ada di Purma, kemudian modul-modul kurikulum merdeka itu bagaimana, sharing-sharing aja sih Bu, karena saya sendiri juga baru belajar nih, jadi saya perlu belajar kepada guru kelas 1 dan 4 yang sudah lebih dulu melaksanakan itu setahun belakangan ini kan. Jadi ini memang hal baru buat kami di kelas 2 dan 4. Jadi banyak sekali manfaatnya komunitas ini, ya kami sebutnya komisi kurikulum. Berarti sudah ada ya, sudah ada. Dan juga tadi komunitasnya adalah guru-guru yang kelasnya menjadi kurikulum merdeka. Oke. Wow, lanjut dengan pas observasi yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Irma sebagai coach dan Ibu Mulyani sebagai coach. Tadi Bu Irma sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil analisa Bu Irma pada saat observasi Ibu Mulyani di dalam kelas. Selanjutnya Bu Irma juga tadi sudah melakukan umpan balik dari percakapan, mulai dari area pengembangan dan pengembangan diri. Nah, selanjutnya nanti itu dimasukkan pada catatan percakapan observasi yang diberikan pada format yang sudah disediakan. Setelah itu tadi Bu Irma juga sudah percakapan perencanaan area pengembangannya di mana Bu Mulyani. Nah, Bu Mulyani diberikan pertanyaan tersebut, akhirnya dia menjawab. Karena apa? Sebagai seorang coach tidak memberikan solusi, tetapi harus memotivasi si coach agar bisa mencari solusinya sendiri. Dan akhirnya Bu Mulyani juga tadi sudah sepertinya nanti saya harus begini nih Bu, gitu. Dan akhirnya dikuatkan oleh Bu Irma. Baik, dalam proses coaching tadi saya rasa sudah cukup dan sudah bagus. Mudah-mudahan Bu Irma terus bisa ditingkatkan proses coaching ini, karena kemahiran tingkat coaching itu bagaimana jam terbang ya. Jadi kita sering-sering meng-coach orang sehingga ruhiyahnya dapat tuh dengan coaching ini ya. Oke, bagian akhir pendampingan ini saya mengingatkan untuk proses P6 nanti, bahwa nanti Bu Irma akan melakukan kegiatan yaitu terkait dengan pemetaan aset. Nanti Bu Irma menyediakan angket atau survei terkait dengan kompetensi guru penggerak minimal 5 guru. Terkait dari Bu Irma, angket waktu awal ada kita juga pemetaan seperti itu di dalam guru. Nah, sekarang di akhir ini pemetaan juga bagaimana mahasiswa Bu Irma melihat Bu Irma pada saat sudah hampir selesai. Selanjutnya nanti Bu Irma sendiri mengisi asesmen mandiri terkait kompetensi kita, mengukur kompetensi kita sendiri sebagai guru penggerak yang sudah akan berakhir. Selanjutnya refleksi tersebut yang dari teman-teman sejawat, orang tua, kepala sekolah dan perwakilan murid diupload pada LMS bagian dari individu. Nah, nanti pada P6 Bu Irma akan melaksanakan diskusi terkait pemetaan aset. Ini pertama adalah menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah dulu. Selanjutnya mengundang aktor siapa saja, kepala sekolah, akan guru yang tadi saya bilang minimal 5 kalau untuk SD, lebih banyak lebih baik. Terus murid, orang tua bisa perwakilan kelas atau perwakilan tadi yang sudah sampaikan, tokoh setempat dengan perwakilan gender. Jadi misalnya Pak RT dengan Bu RT di dalam Bu RT atau Bu Pasyandu apa sih? Bu Kader gitu yang kita jadi 2 gender yang berbeda RT.
bahwasanya nanti bisa terjalin kolaborasi antara sekolah dengan lingkungan setempat karena kita berada dalam lingkungan masyarakat yang istilah kata berdampingan dengan masyarakat setempat. Nanti setelah itu membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dengan lingkungan sekitar, sekolah, guru, dan lingkungan bisa berkolaborasi dengan baik untuk mencapai tujuan anak-anak itu. Jangan sampai anak tidak kenal dengan RT yang ada di dekat sekolahnya atau RT yang di rumahnya gitu, atau sekedar apa sih banyak ada di posyandu gitu. Nah, hal yang itu yang sekiranya kita melakukan kolaborasi bisa dikuatkan dengan adanya ini menjadi pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam PI 5 ini. Mudah-mudahan kegiatan kita PGP berjalan dengan lancar sampai selesai nanti di bulan Desember. Bu Irma juga tetap semangat, tetap terus membagi praktek baik. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita atas pendampingan di video ini. Semoga menjadikan motivasi buat saya ke depan. Semangat. QQ QQ cukuruku cukuruku kukru kukru pak jeru